Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hei teman-teman, perkenalkan nama saya Anissa Ushifa Az-Zahra. Saya akan membawakan dongeng yang berasal dari Kota Madiun, Jawa Timur yang berjudul Joko Buduk. Cerita ini berasal dari buku cerita rakyat Madiun yang ditulis oleh YPB Wiratmoko, penerbit Grasindo. Baiklah, saya simpan dulu ya bukunya. Alkisah, ada seorang raja yang bergelar Ngalogopati. Beliau memerintah kerajaan Powan dengan adil dan bijaksana, sehingga rakyatnya pun hidup dengan tentram, damai, dan makmur. Sang raja memiliki putri kesayangan bernama Putri Partisari. Karena sayangnya, Putri Partisari dibuatkan sebuah taman yang indah, beraneka bunga dan tanaman tumbuh di taman itu. Namun hanya satu tanaman yang amat disayang oleh Putri Partisari, yaitu sebuah pohon pisang yang diberi nama Gedang Emas Pupus Cinde. Suatu hari, Putri tampak sedih dan bermuram durja. "Anakku, beberapa hari ini, ibu perhatikan kau tampak murung dan bersedih. Ada apa, anakku?" tanya Permaisuri kepada Putri Partisari. "Ibu, betapa hatiku tidak sedih karena gedang emas pupus cinde di taman mulai layu. Sedangkan sekarang musim kemarau, air pun sulit didapat. Tolong ibu, bagaimana caranya agar gedang emas pupus cinde tidak layu?" ratap Putri kepada ibunya. Permaisuri kemudian membicarakan hal itu kepada sang raja. Ternyata demi mengabulkan permintaan putri kesayangannya, raja mengadakan sayembara. Keesokan harinya, punggawa keraton mengumumkan sebuah sayembara di alun-alun keraton. "Woro-woro, barang siapa yang dapat mengalirkan air sungai Sawur ke dalam taman keraton, bila dia perempuan akan dijadikan saudara sejati putri. Dan bila dia laki-laki akan dinikahkan dengan Putri Partisari." Setelah sayembara diumumkan, banyak peserta mulai berdatangan. Di antara banyaknya peserta, ada seorang pemuda dengan badan kekar, gagah, dan berperawakan tinggi. Tiba-tiba berteriak, "Hahaha, minggir kalian semua. Lihat, dengan otot-otot lenganku yang kekar ini, akulah yang akan memenangkan sayembara itu," teriak pemuda itu dengan sombongnya. Lalu pemuda itu melompat ke sungai dan berusaha mengangkat batu besar yang menghalangi aliran sungai menuju ke taman istana. Kira-kira pemuda ini berhasil atau tidak ya teman-teman? Pemuda itu mulai berkeringat dan maaf. Ternyata pemuda itu gagal, teman-teman. Sudah banyak peserta yang mencoba, namun mereka semua gagal mengalirkan air sungai Sawur ke taman istana. Tiba-tiba mata raja tertuju kepada seorang pemuda bongkok, berbadan kecil dan kulitnya penuh luka, borok, kudis dan budukan. Dia berjalan menghadap sang raja. "Baginda, saya Joko Buduk. Izinkan saya untuk mengikuti sayembara ini," kata Joko Buduk. Sang raja pun mengernyitkan dahinya. Beliau tampak keheranan. Raja Ngalogopati memandangi penampilan Joko Buduk dari atas kepala hingga kaki. "Badan mereka yang sehat, kuat saja, tidak mampu mengangkat batu besar itu. Lalu apa yang kau andalkan dengan tubuhmu yang kecil dan berpenyakitan itu?
aku meragukan kemampuanmu. Kata sang raja, Baginda, dalamnya laut dapat diduga, tapi kemampuan orang siapa yang tahu? Sahut Joko Buduk. Buktikan ucapanmu, tapi jika kau gagal, kau akan mendapatkan hukuman berat dariku. Perintah Raja Ngalogopati. Mati pun saya siap, Baginda, jika itu memang takdir saya. Setelah berkata demikian, Joko Buduk melompat ke Sungai Sawur. Dia mengeluarkan sebuah sisik bambu kecil. Dengan kesaktiannya, dia menggores-goreskannya pada batu besar itu. Dan blar! Ajaib! Batu besar itu pecah berkeping-keping. Air pun berhasil dialirkan ke dalam taman keraton. Joko Buduk menang! Hidup Joko Buduk! Hidup Joko Buduk! Sorak-sorai rakyat bergemuruh. Sang raja heran dan kagum dengan kesaktiannya Joko Buduk. Raja pun memanggil patihnya. Patih, mandikan Joko Buduk! Perintah raja pada patihnya. Sorak-sorai penonton masih bergemuruh sehingga perintah raja tidak begitu terdengar. Patih salah mendengar. Ia mengira raja memerintahkan untuk matikan Joko Buduk karena malu mempunyai menantu yang berpenyakitan. Patih pun menghujamkan sebilah keris ke tubuh Joko Buduk. Melihat peristiwa itu, raja merasa prihatin dan memerintahkan prajurit untuk memakamkan mayat Joko Buduk. Anehnya, ketika mayat Joko Buduk hendak dikubur, jasadnya menjadi panjang dan selalu bertambah panjang. Para prajurit menjadi cemas, merasa takut sekali. Tiba-tiba terdengar suara gaib. Hai prajurit, kuburkan aku bersama Putri Partisari. Kejadian tersebut diadukan kepada raja. Dengan berat hati, raja memerintahkan Patih membunuh putri kesayangannya demi menepati janjinya. Ketika kedua jasad dikuburkan dalam satu liang, jasad Joko Buduk tak lagi bertambah panjang. Pelajaran yang dapat kita petik dari cerita ini adalah kita hendaklah selalu menepati janji dan janganlah memandang orang hanya dari fisiknya saja. Cukup sekian dari saya, sampai jumpa di lain waktu ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.